Perkenalkan, kami dari kelompok I Biomedik. Di sini kami akan mempresentasikan tugas review jurnal biomedik kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Clara Salsabila, lalu ada teman saya Alif Fatimatu Zahro, lalu ada Nabila Rizka Adinda, ada Elvia Alif Wulandari, ada Ninda Zairina, lalu ada Sabila Putri Ayu Kusuma. Baik, sebelum memulai presentasi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kelompok kami untuk mencari jurnal yang akan kami review. Di sini kami mencari melalui remote text. Kami pertama mencari lewat SAGE. Di sini kami mencari lewat SAGE dan juga mencarinya lewat Scopus. Dengan kata kunci parasite dan juga disease. Dan juga human disease. Di sini ditemukan beberapa jurnal. Nah, kami mencarinya berdasarkan yang paling cocok dengan tema yang akan kami ambil. Selain itu, kami juga mencari lewat Scopus dengan kata kunci yang sama. Demikian cara kami untuk mencari jurnal. Selanjutnya, kami akan masuk kepada presentasi jurnal yang telah kami review. Baik, yang pertama akan saya bacakan. Parasit, morfologi, habitat, dan patogenesis, serta penyakit yang disebabkan oleh parasit dan hubungannya dengan kesehatan manusia. Yang pertama berjudul Pathogenesis of Implant Infection by Enterococci. Identitas dari jurnal yang direview adalah jurnal internasional, organ buatan jurnal yang ditulis oleh Lucilla Baldassari, jurnal yang berjudul Pathogenesis of Implant of Infectious by Enterococci ini diterbitkan pada tahun 2005 dengan volume ke-28, rentang halaman 1101 sampai 1109, 299 00169 Viale Regina Elena, Roma, Italia. Adapun abstrak dari jurnal ini ialah, dalam artikel ini menunjukkan sebuah bukti bahwa Enterococci sebagai penyebab utama infeksi nosokomial pada aliran darah, saluran kemih, dan di tempat operasi yang terinfeksi. Artikel ini berfokus pada faktor virulensi patogenesis infeksi yang diakibatkan oleh alat implan. Dalam artikel ini menjelaskan pembentukan biofilm, film yang paling penting dalam peran yang berhubungan dengan mikroba. Artikel ini juga menyimpulkan bahwa Enterococci baru-baru ini telah terbukti menjadi salah satu fitur yang paling menonjol dari mikroorganisme ini. Memungkinkan kolonisasi permukaan inert dan biologis, melindungi terhadap zat antimikroba dan memediasi adesi dan invasi sel inert dan kelangsungan hidup secara profesional. Adapun latar belakangnya ialah bahan asing atau perangkat medis yang semakin sering digunakan dalam pengobatan modern menyebabkan terjadinya infeksi yang berpusat pada biomaterial yang dapat menyebabkan masalah munculnya mikroorganisme yang menyebabkan infeksi dan memungkinkan biomaterial dalam proses kolonisasi yang mempengaruhi fungsionalitas perangkat secara kesehatan pasien,
Faktor virulensi yang paling menonjol untuk organisme ini adalah kemampuannya untuk membentuk biofilm. Selain biofilm, terdapat juga enterokoki yang juga muncul sebagai patogen nosokomial utama, seringkali berhubungan dengan perangkat medis implan 1-3. Demonstrasi bahwa enterokoki serta staphylococcus mampu berkoloni dan bertahan hidup di kain dan plastik rumah sakit. Adapun metode dari jurnal ini ialah dalam jurnal ini terlihat jelas penulis menggunakan metode kualitatif, terlihat dengan adanya penyajian data berupa salah satu gambar, lalu juga ada data-data jurnal dan dari sumber data yang dimiliki oleh peneliti. Selain itu, sumber-sumber yaitu interaksi antar variabel digambarkan dengan angka. Adapun hasil dan pembahasannya, enterokoki sekarang merupakan salah satu patogen nosokomial yang paling umum karena terlibat sebagai penyebab penting dari endokarditis, bakteremia, saluran kemih, sistem saraf pusat, infeksi intraabdominal, dan panggul. Enterokoki yang menyebabkan bakteremia biasanya berasal dari saluran kemih. Sebanyak 24% dari bakteremia Enterococcus isolat tersebut berasal dari infeksi saluran kemih, namun masalah infeksi enterococcus dalam kaitannya dengan perangkat medis implan jarang dilakukan. Secara khusus, sebagian besar penelitian telah mengevaluasi epidemiologi dari strain yang resisten terhadap vancomycin. Enterokoki memiliki sejumlah faktor virulensi yang diduga mendukung kepatuhan pada sel inang. Untuk setiap faktor virulensi yang diperiksa, peran telah disarankan dalam proses tertentu. Faktor-faktor virulensi secara khusus terkait dengan isolat dari infeksi daripada strain feces atau kematian yang lebih tinggi pada pasien dengan bakteremia. Penelitian menunjukkan saluran pencernaan sebagai reservoir untuk infeksi yang disebabkan oleh strain endogen, kemampuan enterokoki untuk melekat dan untuk berpindah melalui penghalang usus tampak sangat penting untuk keberhasilan pembentukan infeksius proses. Enterokoki juga dapat menghasilkan produk yang disekresikan di media ekstraseluler dan dapat menyebabkan kerusakan langsung dan tidak langsung pada jaringan inang. Kemampuan enterokoki untuk membentuk biofilm mikroorganisme ini menjadi perhatian karena semakin penting sebagai agen infeksi nosokomial. Enterokoki yang menjajah stem empedu tumbuh membentuk biofilm dan beberapa strain tampaknya dapat menempel pada permukaan plastik dan mungkin menghasilkan lendir. Peneliti baru-baru ini melakukan tugas untuk memahami dasar genetik pembentukan biofilm enterokoki. Peneliti juga menunjukkan bahwa mutasi pada ESP memiliki sedikit atau tidak ada efek pada pembentukan biofilm oleh produsen biofilm yang kuat. Pembentukan biofilm mungkin juga ada secara independen dari protein ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan komplikasi infeksi yang terkait dengan penggunaan perangkat implan masih merupakan salah satu kelemahan utama penggunaannya. Permukaan lembang mewakili substrat yang optimal untuk kolonisasi bakteri, terutama menyediakan mikroorganisme dengan virulensi rendah dengan dukungan yang hampir tak dapat dihilangkan untuk memulai proses infeksi yang berhasil. Alat kesehatan yang dirancang dengan bahan antimikroba pasti akan berkontribusi untuk mengurangi kejadian infeksi tersebut, namun kemunculan mikroorganisme multiresisten menyarankan penggunaan bahan-bahan ini dengan hati-hati. Mekanisme patogenetik yang umum pada lebih banyak spesies bakteri yang dapat memberikan petunjuk menarik untuk strategi pencegahan atau terapeutik alternatif dalam pengelolaan infeksi tersebut. Selanjutnya, jurnal kedua berjudul Parasitic Disease That Cause Seizures. Identitas dari jurnal tersebut direview oleh jurnal Epilepsy Currents tentang penyakit alergi dan infeksi yang ditulis oleh Theodore E. Nash,
MD, jurnal yang berjudul Parasitic Disease that Cause Seizures ini diterbitkan pada tahun 2014 dengan volume ke-14 nomor 1, rentang halaman 29-34, American Epilepsy Society. Abstrak dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kecenderungan parasit yang menyerang otak atau pembuluh darah lainnya dapat menyebabkan penyakit, menimbulkan kejang, dan epilepsi yang beragam. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman parasit yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah latar belakang. Parasit merupakan kelompok organisme yang berbeda antara satu sama lain. Parasit dapat diklasifikasikan menjadi organisme bersel tunggal, protozoa, dan organisme multisel helminthes atau cacing. Parasit dalam jumlah tertentu sering menginfeksi otak manusia. Beberapa dapat menyebabkan gejala secara teratur dan ada juga yang menyebabkan sedikit gejala. Parasit dalam manusia dapat dijumpai di tempat abnormal atau ektopik, termasuk otak atau tulang belakang. Pada setiap parasit yang menginfeksi otak manusia dapat menyebabkan kejang. Namun tidak ada data yang pasti untuk membandingkan kejadian kejang pada parasit atau jumlah pasien yang terkena. Selanjutnya, metode dalam jurnal ini penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilihat dengan adanya penyajian prevalensi kejang di berbagai infeksi parasit. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan eksplanatif untuk menjelaskan organisme tertentu yang menyebabkan infeksi dan penyakit sistem saraf pusat atau SSP, serta infeksi cacing pada otak. Metode kuantitatif yang digunakan yakni berupa persentase kejadian kejang akibat penyakit parasit. Lalu selanjutnya ada hasil dari pembahasan. Dijelaskan bahwa organisme tertentu yang menyebabkan infeksi dan penyakit sistem saraf pusat mengenai organisme tertentu yang menyebabkan infeksi dan penyakit sistem saraf pusat meliputi protozoa, Trypanosomiasis Afrika, Toxoplasmosis, Chagas disease, dan free living amoebae. Parasit tersebut menimbulkan gejala penyakit yang berbeda tiap jenisnya. Seperti halnya terdapat di Afrika, malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum adalah salah satu penyebab umum infeksi sistem saraf pusat dan kejang akut di dunia. Kejang menjadi penyebab pasien dirawat inap hingga penerimaan pasien mencapai 15,8%. Lalu selanjutnya, infeksi cacing pada otak. Pada jurnal ini, penulis menyebutkan beberapa infeksi cacing yang terjadi pada otak, antara lain eosinophilic meningitis due to Erythromyces cantonensis, Schistosomiasis, Paragonimiasis, Visceral larval migrans, Trichinosis larval cystodes, dan Thesolium cysticercosis. Bentuk penyebaran infeksi dan gejala penyakit yang ditimbulkan berbeda pada setiap spesiesnya. Pada hasil pembahasan, sebagian besar dari parasit yang disebutkan penulis dapat menimbulkan gangguan pada sistem saraf pusat, kejang, epilepsi, hingga penyakit kronis. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kesimpulan. Keanekaragaman parasit menunjukkan bahwa setiap jenis parasit memiliki penyebab yang berbeda-beda. Begitu juga halnya dengan gejala serta penyakit yang akan ditimbulkan. Penyakit yang dapat ditimbulkan antara lain epilepsi, kejang, gangguan sistem saraf pusat, hingga penyakit kronis. Namun dalam jurnal ini, penulis menyebutkan bahwa penyakit yang sering terjadi pada manusia akibat parasit adalah timbulnya kejang. Artikel ketiga adalah dengan judul Parasite Loss Using Natural History Collection to Track Disease Change Across Deep Time. Identitas dari artikel ini yang direview adalah jurnal sains tentang perubahan penyakit yang ditulis oleh Alaina Harmon, Tim J. Lilwood, dan Chelsea Elwood. Jurnal yang berwujud
jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan rentang halaman 157 sampai 166. Abstrak. Pada artikel ini menunjukkan bahwa wabah telah meningkat dengan tak terhitung jumlahnya di antara satwa liar. Namun, untuk membuktikan apakah ekosistem mengalami peningkatan penyakit, ilmuwan memerlukan data historis tentang penyakit. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa untuk mengevaluasi meningkatnya penyakit secara objektif, data historis sangatlah diperlukan. Dengan spesimen yang disimpan dalam koleksi sejarah alam akan mewakili arsip kronologis kehidupan di bumi. Untuk mengekstrak informasi tentang tingkat penyakit, perlu mempelajari tentang mengurutkan DNA purba parasit, jejak fosil, dan memeriksa sampel sedimen. Artikel ini juga menyimpulkan bahwa penggunaan koleksi sejarah alam dapat memperluas pemahaman ilmiah tentang tanggapan parasit terhadap perubahan lingkungan sepanjang waktu. Latar belakang. Untuk membuktikan apakah penyakit satwa liar meningkat, peneliti diharuskan membandingkan kondisi historis yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dan untuk membandingkan kondisi historis, diperlukan koleksi sejarah alam yang menyediakan populasi parasit dalam rentang waktu yang luas. Tetapi penggunaan koleksi sejarah juga tentu memiliki kekurangan. Walaupun digitalisasi menjanjikan ketersediaan data koleksi sejarah yang luas melalui internet, tetapi tidak semua data tersebut saat ini tersedia, apalagi dalam bentuk database publik yang dapat dicari dengan mudah. Namun, jika kendala tersebut dapat dipertanggungjawabkan, koleksi sejarah alam akan memungkinkan studi yang tidak mungkin ditemukan di masa lalu. Di sini peneliti mendefinisikan koleksi sejarah nasional secara luas termasuk spesimen paleobiologi dan arkeobiologi. Metode. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode studi pustaka, di mana penulis mengumpulkan data dengan mengadakan studi terhadap buku, literatur, laporan, catatan yang memiliki hubungan dengan aspek yang tengah penulis bahas. Hal ini ditandai dengan banyaknya kutipan dengan tujuan memperkuat pendapat ataupun studi dari penulis. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada arkeo dan paleoparasitologi. Dikarenakan Museum Sejarah Alam sering memisahkan koleksi biologis dari koleksi arkeologi atau panteologi, para ahli ekologi penyakit dapat dengan mudah mengabaikan fakta bahwa koleksi arkeologi dan panteologi mengandung keragaman yang sangat besar dari sisa fauna. Bukti parasitisme yang tengah dicari peneliti dapat ditemukan dari penguburan yang disengaja atau penguburan yang dilakukan dengan ilmu geologi. Selanjutnya ada teknologi pencitraan. X-ray computed tomography atau CT telah memungkinkan pencitraan jaringan lunak dengan resolusi tinggi. Oleh karena itu, teknologi ini dapat digunakan sebagai pengganti analisis histologis, khususnya dapat digunakan pada studi parasitisme dalam koleksi sejarah alam. Teknologi ini juga kurang memberikan dampak merusak, serta dapat membuat catatan yang objektif. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mendiagnosis infeksi parasitik pada organisme hidup. Selanjutnya ada DNA kuno. DNA menawarkan kesempatan untuk bisa mendalami dan mempelajari ekologi mikroorganisme historis. Pendekatan DNA juga memiliki bagian. Di antaranya sampel kecil dari jaringan yang terinfeksi memadai untuk penyelidikan molekuler. Peneliti juga tidak perlu mengetahui spesies parasit apa yang ada untuk mengisolasi dan mengidentifikasi urutan. Di samping keunggulan yang ada, tentu DNA memiliki kekurangan, yaitu sulit mengidentifikasi ciri khas mikroorganismenya. Dikarenakan mikroorganisme telah mati, tetapi teknologi untuk mengekstraksi DNA juga telah berkembang, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan informasi tentang parasit di masa lalu juga besar. Selanjutnya ada pemeriksaan parasitologi spesimen biologi. Sebagian besar parasit metazoan dari inang vertebrata atau intervertebrata saat dibedah dapat dideteksi dan bahkan diidentifikasi hanya dengan mikroskop cahaya. Pembedahan dapat digunakan untuk
merekonstruksi kumpulan parasitisme dari puluhan juta spesimen vertebrata dan invertebrata yang diawetkan dengan cairan yang disimpan oleh koleksi sejarah alam di seluruh dunia. Tetapi pembedahan tersebut jarang didokumentasikan dalam literatur. Dengan diseksi, tidak hanya parasitus berukuran besar atau dewasa yang dapat dideteksi, tetapi parasit kecil, bahkan parasit larva juga bisa dideteksi, tetapi tentu juga memiliki kekurangan, yaitu bersifat merusak atau semi-destruktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bisa. Itu tolong dong yang di jurnal keempat bagian metode. Iya. Itu studi pustaka. Ini ya, ditambah yang mana ya? Dengan melakukan studi kasus nih, studi pustaka. Oh ya, ini aku benerin juga ya yang 5 ini. Studi pustaka. Soalnya belum aku kasih itunya. Itu masih tetap tadi. Tadi studi apa pustaka ya? Ya. Studi pustaka kan ya? Udah ya berarti. Nanti yang bagianku yang di jurnal keempat itu aku nggak baca semuanya. Gitu. Oke nih dia. Oke. Sekarang sampai siapa ya? Bis Elvia. Kamu ya, Sabina? Jurnal ketiga kesimpulan itu kan ya? Ya. Ya, nunggu. Bentar, belum mulai. Oke. Selanjutnya ada kesimpulan dengan koleksi sejarah alam yang menawarkan kesempatan unik yaitu berupa akses ekosistem yang telah lama punah, peneliti dapat merekonstruksi kelimpahan dan keragaman parasit di masa lalu dengan metode pemeriksaan koprolites dan diagnosis infeksi parasit dengan bantuan CT, serta analisis sistematis isi usus hewan yang diawetkan dan pembelahan patogenesis spesimen yang diawetkan dengan cairan. Dengan ini, penulis mendorong para ahli ekologi penyakit untuk berbagi tujuan penelitian dengan profesional koleksi dan mengeksplorasi kegunaan potensial dari sejarah alam untuk meneliti dan mempelajari perubahan penyakit dari waktu ke waktu. Berikutnya ada humoral immunity leishmaniasis prevention or promotion of parasite growth. Identitas dari jurnal ini berjudul Humoral Immunity in Leishmaniasis Prevention or Promotion of Parasite Growth.
Jurnal yang ditulis oleh Ricardo Goncalves DKK ini diterbitkan pada 31 Oktober tahun 2020. Kemudian ada abstrak. Leishmaniasis dapat muncul sebagai rangkaian hasil klinis. Beberapa hal menunjukkan bahwa perbedaan hasil klinis Leishmaniasis berhubungan dengan perbedaan genetik pada manusia serta spesies parasit yang menginfeksi. Rangkaian atau spektrum Leishmaniasis dijelaskan dengan mendefinisikan kutub yang berlawanan dari respons imun sel T. Penulis ingin mencari informasi yang lebih jelas terkait spektrum tersebut sebagai respons imunitas humoral. Uji coba yang dilakukan mengungkapkan korelasi antara respons antibodi, antiparasit, dan perkembangan parasit yang tidak terbatas. Penulis memperkirakan hal tersebut kemungkinan karena perbedaan kuantitatif dan kualitatif antibodi yang dihasilkan ketika terserang Leishmaniasis. Penulis juga mengajukan gagasan berupa kondisi klinis Leishmaniasis tergantung pada tingkat imunitas humoral dengan level IgG tinggi dapat memengaruhi resistensi parasit. Observasi yang dilakukan memiliki keterlibatan untuk pengembangan vaksin Leishmaniasis. Selanjutnya, latar belakang. Leishmaniasis merupakan sekelompok penyakit yang disebabkan oleh lebih dari 20 spesies parasit Leishmania. Penyakit ini umumnya terjadi di negara tropis dan subtropis, terutama negara dengan kesejahteraan sosial yang rendah. Leishmaniasis memiliki 3 bentuk umum berdasarkan tempat parasit menyebabkan patologi, yaitu cutaneous, visceral, dan mukosal. Selanjutnya, jurnal ini tidak membahas mengenai pengelompokan spektrum penyakit Leishmaniasis berdasarkan tempat parasit tersebut berada, melainkan respons imun pada setiap parasit yang muncul. Ditunjukkan bahwa tubuh memiliki respons imunologis yang cepat terhadap antigen parasit, tetapi respon tersebut bukan respon imunologis yang tepat sehingga parasit yang ada dapat bertahan dan berkembang tidak terdeteksi. Akan tetapi, dalam Leishmaniasis dibanding gagal meningkatkan respon imun, lebih tepat disebut bahwa tubuh menyimpang menuju respons imun yang salah. Selanjutnya, metode. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka terkait topik yang diangkat. Selain itu, penulis juga bekerja sama dengan beberapa orang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan Leishmaniasis. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengendalian Leishmaniasis. Sebagian besar studi mengenai respon imun terhadap parasit Leishmania berasal dari uji coba pada spesies tikus yang berbeda-beda. Percobaan ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan mengenai respon sistem imun tikus terhadap parasit tersebut. Namun, beberapa aspek terkait respon imun manusia terhadap parasit Leishmania masih tetap tidak terjawab. Pengobatan terhadap Leishmaniasis bervariasi tergantung pada gejala klinis yang muncul. Terdapat beberapa antigen yang telah diidentifikasi dan dimurnikan dari Leishmania. Beberapa di antaranya menjadi kandidat untuk vaksin penyakit ini. Akan tetapi, masih belum ada vaksin yang disetujui untuk Leishmaniasis pada manusia. Penyimpangan imun. Penulis menggunakan istilah penyimpangan imun untuk mendeskripsikan korelasi antara produksi antibodi dan pembentukan sel imunitas. Pada tahun 1965, Asserson dan Stone pertama kali mengobservasi fenomena penyimpangan imun, tetapi mereka tidak dapat menentukan mekanismenya. 10 tahun kemudian, Kaplan dan Strelin mengobservasi munculnya antibodi bertepatan dengan penekanan sel imunitas dan mengusulkannya sebagai mekanisme penyimpangan imun. Dalam berbagai infeksi terkait neoplastik dan penyakit imunologi, hubungan terbalik antara CMI atau Cell Mediated Immunity dan imunitas humoral kerap kali terlupakan. Selanjutnya, penyimpangan imun dan resistensi parasit. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengaplikasikan konsep penyimpangan imun pada Leishmaniasis dan membuktikan apakah antibodi antiparasit bersifat protektif.
Penulis menunjukkan bukti bahwa level antibodi yang tinggi bukan gagal menyediakan perlindungan pada subjek, melainkan dapat memprediksi adanya parasit yang persisten. Apabila benar, maka pendekatan vaksin leishmaniasis untuk parasit intraseluler ini perlu dipertimbangkan kembali. Selanjutnya, fenotip makrofag di leishmaniasis kulit atau cutaneous leishmaniasis. Kegagalan makrofag untuk menghancurkan parasit pada DCL atau diffuse cutaneous leishmaniasis dan kadar imunoglobulin G yang tinggi pada luka tersebut mendorong penulis untuk menguji fenotip makrofag pada leishmaniasis kulit. Pengujian terhadap transkriptom makrofag manusia ini dirangsang secara in vitro dengan berbagai toll-like reseptor ligan. Analisis tersebut membantu mengidentifikasi transkrip protein terkait pengaturan fenotip. Makrofag yang ada memperlihatkan adanya pengurangan inflamasi, kemokinesis, penurunan level antimikrobial efektor, dan penurunan inflamasi sitokinesis. Transkrip makrofag dari lesi atau luka pasien DCL dibandingkan dengan makrofag dari lesi pasien LCL atau localized cutaneous leishmaniasis untuk menentukan apakah perbedaan fenotip makrofag dapat memprediksi persistensi parasit maupun pemberantasannya. Selanjutnya, status vaksin leishmaniasis untuk manusia. Vaksin leishmaniasis pada manusia masih menjadi tantangan hingga saat ini. Studi terbaru menunjukkan bahwa rute vaksinasi intravena terbukti efektif menyediakan imunitas melawan patogen intraseluler. Mekanisme perlindungan ini masih belum pasti, tetapi dalam hal leishmaniasis, parasit antigen yang masuk ke darah dapat menangkap antibodi antiparasit yang beredar dalam sel darah merah. Penurunan antibodi antiparasit dapat mengarahkan respon imun pada imunitas yang diperantarai oleh sel. Kurangnya vaksin leishmaniasis pada manusia selaras dengan gagasan bahwa induksi imunitas humoral hingga pengeluaran imunitas seluler tidak dapat menyediakan perlindungan dari parasit leishmania. Selanjutnya, kesimpulan dari studi dalam jurnal ini bermaksud untuk mengidentifikasi korelasi imun dengan sistem perlindungan pada vaksin leishmaniasis. Meskipun secara logika, vaksin tersebut akan dapat menginduksi antibodi antiparasit, keefektifan vaksin tidak berhubungan dengan level antibodi seseorang. Namun pada akhirnya vaksin untuk seluruh spesies leishmania tetap tidak memungkinkan. Hal ini karena vaksin tersebut harus memberikan perlindungan terhadap keseluruhan sistem imunologi pada berbagai jenis penyakit leishmaniasis. Yang selanjutnya yaitu jurnal tentang blastocystitis unrecognized parasite overview of pathogenesis and diagnosis. Itu yang identitas adalah jurnal yang direview adalah jurnal Therapeutic Advance in Infectious Disease yang ditulis oleh Ivan Wawrzyniak dan kawan-kawan. Jurnal yang berjudul Blastocystitis and Unrecognized Parasite and Overview of Pathogenesis and Diagnosis ini diterbitkan pada tahun 2013 dengan volume ke-1 rentang halaman 167 sampai 178. Abstrak, Blastocystitis sp merupakan salah satu dari parasit enterik yang memiliki prevalensi melebihi 5% pada populasi umum di negara industri dan dapat mencapai 30-60% di negara berkembang. Parasit ini sering ditemukan pada orang yang mengalami gangguan kekebalan tubuh. Orang yang sering kontak dengan hewan memiliki risiko tinggi terinfeksi Blastocystitis sp. Studi terbaru tentang in vitro dan in vivo telah menjelaskan kekuatan parasit ini. Studi tersebut menunjukkan bahwa infeksi Blastocystitis sp dikaitkan dengan berbagai gangguan saluran pencernaan. Meskipun demikian, masih banyak aspek biologi dari Blastocystitis sp yang diselidiki dengan buruk. Selanjutnya itu latar belakang.
Blastositis sp adalah parasit usus anaerobik yang ada pada manusia dan berbagai macam hewan. Parasit ini termasuk Straminobiles. Menariknya, Blastositis sp adalah satu-satunya Straminobiles yang diketahui menyebabkan infeksi pada manusia. 4 bentuk morfologi utama Blastositis sp dijelaskan pada kultur in vitro. Kedua bentuk di antaranya adalah yang paling mudah dikenali dan sering diamati dalam kultur laboratorium dan sampel tinja. Meski jarang dilaporkan, bentuk amoeboid yang tidak teratur didalilkan mempunyai peran dalam patogenesis. Siklus hidup Blastositis sp diusulkan dengan kista sebagai tahap infeksi. Setelah tertelan kista, parasit mengalami eksistasi di usus besar dan berkembang menjadi bentuk vakuola. Bentuk vakuola ini dibagi dengan pembelahan binar dan dapat berkembang menjadi bentuk amoeboid. Kemudian, encystation dapat muncul saat menyeberang di sepanjang usus besar sebelum ekskresi kista di feses. Karena itulah, Blastositis sp hidup di lingkungan yang miskin oksigen. Metode. Penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan paling umum untuk pendeteksian dari Blastositis sp. Terdiri dari pemeriksaan smear langsung dengan mikroskop cahaya atau kultur in vitro, (CNIC). Namun, cara ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan ini dapat menggunakan polymerase chain reaction atau PCR. PCR menggunakan pendekatan diagnostik dengan menggunakan feses secara langsung. Studi menunjukkan bahwa PCR bersifat sensitif. Baru-baru ini, Poirier dan rekannya melaporkan sensitivitas yang tinggi pada pengujian PCR kualitatif. qPCR menggunakan waktu nyata yang dikembangkan untuk mendeteksi Blastositis sp dalam sampel tinja. Pendekatan ini memiliki keuntungan dalam meningkatkan spesifitas dan menghindari amplifikasi positif palsu. Karena itu saat ini genotip SSU rNDNA adalah metode pilihan untuk diagnosis. Hasil dan pembahasan. Prevalensi tinggi Blastositis sp dan parasit berbeda. Blastositis sp yang mengisolasi manusia dan hewan lainnya dan telah dilaporkan bahwa secara morfologis tidak bisa dibedakan, namun genetiknya ekstensif. Perbedaan genetik yang cukup besar di antara isolat yang dikonfirmasi oleh molekuler filogeni terutama disimpulkan dari urutan SSU rDNA. Dalam klasifikasi baru ini, semua isolat terus harus ditentukan Blastositis sp dan ditugaskan ke salah satu subtype yang dijelaskan. Masing-masing ST yang menunjukkan keragaman genetik harus diklasifikasikan sebagai spesies terpisah. Setelah itu baru diidentifikasikan dari primata dan Antiodactyl dan ditetapkan sebagai Blastositis sp. Wawasan tentang Blastositis sp patogenesis. Status patogen Blastositis sp dulu banyak diperdebatkan dalam literatur untuk menentukan apakah mikroorganisme ini benar-benar patogen atau merupakan organisme komensal. Hal ini disebabkan karena Blastositis sp bisa ditemukan baik pada pasien sintomatik maupun asimptomatik. Namun studi terbaru menunjukkan bahwa infeksi Blastositis sp dikaitkan dengan berbagai saluran pencernaan gangguan disebut blastositosis. Blastositis sp dikaitkan dengan berbagai gejala klinis pada manusia. Pada manusia, Blastositis ditandai dengan gejala gastrointestinal non-spesifik seperti diare, sakit perut kembung, mual, muntah, sembelit, penurunan berat badan, dan kelelahan. Keparahan penyakit ini bervariasi dan berkisar dari akut sampai infeksi kronis. Selain gejala gastrointestinal non-spesifik, studi juga terkait pada parasit dengan gangguan kulit dan urikaria kronis atau akut. Blastositis sp juga diduga terlibat di IBS. IBS adalah gangguan gastrointestinal umum yang ditandai dengan sakit perut dan tidak nyaman terkait dengan perubahan kebiasaan usus. Populasi berisiko tinggi. Parasit ini
sering ditemukan di individu dengan gangguan kekebalan seperti mereka dengan human immunodeficiency, virus atau sindrom immunodeficiency, atau kanker. Anak-anak dari negara berkembang dan yang menderita immunodeficit juga lebih rentan. Patofisiologi dari Blastophytosis Hussein dan rekan-rekannya menguji universitas isolat di 4 manusia yang diperoleh dari pasien asimptotik dan simptomatik pada tikus booster jantan berumur 4 minggu secara inokulasi oral dengan kultur Blastocystis sp yang berumur 4 hari. Negatif untuk Cryptosporidium, Chrysolophia, Isospora, Microsporidium, dan bakteri umum patogen. Menariknya, derajat patologis dan perubahan sedang dan berat yang diamati 6 minggu setelah infeksi hanya ditemukan isolat bergejala. Sementara perubahan ringan hanya ditemukan dengan asimptomatik mengisolasi. Menariknya, gejala isolat ST1 diindustri 25%, kematian pada tikus menunjukkan isolat patogenesis secara paralel. Penulis menjelaskan reaksi peradangan yang intens di sekum dan jaringan kolom proksimal bergejala pada tikus yang terinfeksi. Peradangan yang disebabkan oleh Blastocystis sp memiliki kemampuan untuk mengubah persimpangan ketat antara usus sel epitel dan isi usus, yang menyebabkan gangguan fungsi, penghalang, dan permeabilitas. Studi pertama menunjukkan bahwa inkubasi 24 jam dengan Blastocystis sp, sel ST1 atau filtrate kultur menginduksi produksi sitokin proinflamasi interleukin dan makrofag, granulosit, faktor perangsang koloni. Hal itu menunjukkan parasit mampu memodulasi inang respon imun. Blastocystis sp dapat mengganggu hemostatis tuan rumah usus. Variasi aktivitas protase sistein dapat diamati antara isolat ST4 dan ST7, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan virulensi. Aktivitas virulasi ini itu teridentifikasi pada Blastocystis sp. Produk sektori dan mampu membelah sekresi manusia imunoglobin A, imunoglobin yang lazim pertahanan di permukaan mukosa. Selanjutnya itu pengobatan blastocystis. Dalam kasus ini, metronidazole dianggap sebagai terapi lini pertama untuk infeksi Blastocystis sp. Beberapa antimikrobat standar cotrimoxazole, ordinazole, nitazoxanide, paromomycin, chloroquine, dan trimetropium, dan sulfametocasol, iodogunol, imetinen, pentamidin, dan inodochlorin, dan dapat dianggap sebagai obat pilihan kedua. Kesimpulan, Blastocystis sp adalah parasit usus anaerobik yang ada pada manusia dan berbagai macam hewan. Penelitian tentang Blastocystis sp dapat dilakukan dengan menggunakan tikus. Hasil penelitian menjelaskan reaksi peradangan yang intens di sekum dan jaringan kolon proksimal bergejala pada tikus yang terinfeksi. Peradangan yang disebabkan oleh Blastocystis sp memiliki kemampuan untuk mengubah persimpangan ketat antara usus sel, epitel, dan isi usus, yang menyebabkan gangguan fungsi, penghalang, dan permeabilitas. Seperti yang diamati di lainnya, protase sistein dari Blastocystis sp seharusnya terlibat dalam kelangsungan hidup parasit in vivo dan mewakili faktor virulensi. Variasi aktivitas protase sistein dapat diamati antara isolat ST4 dan ST7. Protease yang disekresikan ini adalah hasil serius untuk menjelaskan gangguan fungsi usus diamati dalam patologi usus. Selain protease, hidrolase, dan protease inhibitor diperkirakan akan disekresikan dan dapat berpartisipasi dalam fisiopatologi blastocitosis, dan selain itu gen yang mengkode poliketida, sintase, dan sintase peptida non-ribosom diidentifikasi. Enzim ini dapat menghasilkan molekul dengan penarik aktivitas farmakologis seperti antibiotik dan racun, dan mungkin terlibat dalam disbiosis. Untuk menjawab sebagian besar pertanyaan krusial tentang Blastocystis sp, maka perlu ada pengembangan dan pembakuan akresiasi ST baru dan alat diagnosis terinfeksi dan model hewan mikroarray dan penanda genotype. Penurutan genom dari ST yang berbeda dan proyek genomik komparatif sedang berlangsung dan akan berguna untuk mengidentifikasi
faktor virulensi tertentu. Penelitian multisenter juga diperlukan untuk pemahaman lebih jauh tentang implikasi klinis dari histositis SP di SBS dan patologi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari kelima artikel kami di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penularan, target penularan, dan lamanya penyakit akibat parasit berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Pada enterokoki, ia menyerang aliran darah, saluran kemih, dan di tempat operasi yang terinfeksi. Pada penyakit sistem saraf pusat, ada beberapa penyakit yang menyebabkan, yaitu meliputi protozoa, Trypanosomiasis africa, Toxoplasmosis, Chagas disease, dan free living amoeba. Lalu juga ada penyakit leishmaniasis yang disebabkan oleh lebih dari 20 spesies parasit leishmania. Selain itu, terdapat Blastociosis sp yang menyerang organ pencernaan manusia. Parasit tersebut nantinya akan mengambil makanan dan kebutuhan lainnya dari makhluk hidup yang ia infeksi, sehingga dapat menimbulkan gejala klinis bagi yang terinfeksi. Salah satu contoh gejala klinis yang muncul adalah gastrointestinal non-spesifik seperti diare dan sakit perut saat terang blastocystis. Dari kelima artikel tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penularan parasit tergantung pada sumber atau reseptor infeksi dan cara penularannya. Sumber infeksi bisa berasal dari manusia dan hewan. Suatu kondisi di mana infeksi ditularkan dari satu orang ke orang lain disebut anthroponisis, sedangkan zoonosis adalah keadaan saat infeksi ditularkan dari hewan ke manusia. Cara penularan penyakit dapat melalui rute oral, yaitu dengan mengonsumsi makanan, air, atau sayuran yang telah terkontaminasi oleh infeksi parasit. Selain itu, juga bisa melalui penetrasi kulit dan membran mukosa, inokulasi vektor, arthropoda, dan kontak seksual. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.